First of all, thank you very much, Pak. Thank you for bringing the delegation here. I think it was a good conversation dan terutama tadi itu waktu selesai acara, Bu Julie Peterson dia buka semacam roundtable discussion, right? I think she had some very interesting points. Pertama, kita pada saat ini Bang Bahar tadi bilang juga bahwa tujuan kita adalah mengembangkan pasaran melampaui hanya orang Indonesia di Amerika Serikat, right? So that's gonna take, I think that will take pertama waktu dan uang, right? Dan itu mungkin pengusaha kita masih belum siap untuk itu. Bagaimana pendapat Pak? Yang jelas kita sudah ekspor untuk makanan olahan saja, untuk exotic food saja. Kita sudah ekspor 75 juta US dollar per tahun. Tapi itu kan sangat kecil dibandingkan pasaran Bapak bilang tadi 9. Tetapi yang jelas 75 juta US dollar itu sudah beyond Indonesian consumer saja yang ada jelas. di Indonesia kan. Jadi saya kira kita cukup optimis untuk mengatakan bahwa ini bukan sesuatu yang sama sekali baru. Kita hanya ingin mengembangkan. Dan kalau kita masuk ke retail, kita akan bisa lihat produk-produk Indonesia ada. Tidak banyak, masih kalah dibandingkan Vietnam, dibandingkan Thailand, dibandingkan Korea, tapi ada. Dan itulah yang ingin kita kembangkan. Kenapa kita kalah? Ya mungkin kita latecomer, ya saya kira baru sekarang orang Indonesia kemudian atau sekarang bukan sekarang hari ini ya, tapi sekarang baru merasa bahwa kita perlu lebih punya presence gitu di Amerika. Dan selama ini banyak sekali orang Indonesia atau pengusaha Indonesia yang sudah comfortable dengan pasar Indonesia. Ngapain sih susah-susah nyari makan di negeri orang, di negeri sendiri aja banyak kok gitu kan. Betul. Jadi saya kira itu challenge-nya gitu. Tapi ke depan tampaknya bahwa dari sudut pasar Amerikanya tentunya kita tahu pasar Amerika is the biggest food market in the world. Itu sangat dynamic, sangat kuat. Kita bisa lihat bahwa mereka sangat membutuhkan dan mereka sudah lewati itu. Mungkin Chinese food itu udah jauh lebih advance. Kemudian Jepang, kemudian Korea, kemudian Vietnam, Thailand. Sekarang saatnya Indonesia gitu. Dan itu terbukti dari beberapa survei ternyata Mediterranean dan kemudian juga Indonesia dan Turki itu adalah beberapa jenis makanan yang diminati, mulai tumbuh minatnya di Amerika. Dan kita melihatnya bukan hanya sekedar restoran seperti Hayono, tapi juga kemudian masalah processed food, terus kemudian food ingredients, ya, misalnya kita lihat di beberapa pengusaha di Queens misalnya yang retail kecil itu yang laku adalah sambal dan bumbu misalnya, itu kan berarti food ingredients. Bahkan sampai kemudian saya kira seperti ini alat-alat untuk di rumah tangga, alat-alat untuk di restoran, kita kan produk banyak sekali yang bisa kita tawarkan. Jadi seluruh spektrum dari kegiatan bisnis makanan itu sebenarnya bisa kita tawarkan. Dan tadi juga ada pembicaraan di bawah tentang pindahan dari pada saat ini kebanyakan barang-barang Indonesia itu yang datang ke Amerika adalah antara bahan baku atau OEM atas nama orang lain. Yaitu kita belum kembangkan merek Indonesia di Amerika. Apa yang bisa dibantu dari pemerintah supaya kita bisa kembangkan itu? Karena memang branding itu akan memerlukan waktu dan tidak singkat. Saya kira memang branding itu sesuatu yang tidak mudah, apalagi dengan ekonomi yang sudah sedemikian mature seperti Amerika. Jadi kalau saya tidak ingin memaksakan itu, makanya tadi saya bilang kita ingin seluruh spektrum. Jadi kalau ada di restoran ya kita bisa mulai tampilkan. Kalaupun misalnya restoran makanan Asia dan kemudian yang diambil dari Indonesia cuma rendang, gado-gado, nasi goreng dan soto misalnya, nggak apa-apa, itu dulu. Mungkin nanti sampingnya ada makanan-makanan Asia lainnya, tapi tidak apa-apa, mulai dari sana. Kemudian beberapa produk sudah mulai masuk dengan membawa mereknya. Tapi juga beberapa perusahaan yang termasuk ikut pameran ini adalah perusahaan yang menggunakan in-house brandingnya customer. Itu juga saya kira tidak apa-apa. Tapi yang ingin kita tampilkan bahwa ini product of Indonesia or made in Indonesia atau produce of Indonesia atau produce in Indonesia. Jadi mulai harus kita perkenalkan. Kita juga realistik. Jadi dibandingkan dengan tetangga kita di ASEAN saja, Indonesia tentunya bukan yang pertama. Mereka jauh lebih dulu sudah di dalam masuk ke sini. Tapi ada untungnya dari latecomer adalah kita bisa belajar dari mereka juga. Ini yang saya kira juga perlu kita
pahamkan termasuk kepada teman-teman yang ikut pameran ini. Apakah sebelum kunjungan ini, karena tadi saya dengar Bu Juli mengatakan bahwa ini bukan sesuatu yang akan tiba-tiba klop begitu saja mendapatkan hasil ya. Jadi kita ada persiapan sebelum kunjungan, ada persiapan pada saat kunjungan, dan mesti ada juga persiapan dan kegiatan sesudahnya. Right? Itu saya rasa, dan ini hanya berdasarkan pengalaman saya yang baru sebentar di Amerika, baru 43 tahun Pak. Jadi, saya lihat sampai sekarang saya bilang, kenapa merek-merek kita tidak masuk pasar Amerika? Kenapa senantiasa kami mencari merek Barat dan dibawa ke Timur? Sekarang waktunya kita ganti arus itu. Right? Apakah dari sudut Menteri Perdagangan, apakah kami ada program di mana kami bisa mendidik calon-calon pengusaha itu sebelum mereka ikut serta dalam ini? Karena ini kan bukan pengeluaran yang kecil buat mereka. Right? Dan mereka pasti lambat laun mesti pikir, mesti ada return on investment. Kapan uang saya kembali? Apa hasilnya perjalanan ini? Saya kira kalau dari yang sudah ikut di sini, mereka adalah orang-orang yang sudah sangat sadar itu. Dan saya kira mereka tidak akan datang ke sini kalau mereka tidak lihat prospek bisnisnya. Ya mungkin bahwa Pak Government bisa menyediakan fasilitas bentuk tiket pesawat atau kamar hotel, tapi mereka bukan orang-orang yang baru pertama kali pergi ke luar negeri. Mereka sudah orang-orang yang sudah sangat sering pergi, dan mereka toh masih mau ikut gitu ya. Itu saya kira adalah menandakan bahwa mereka melihat prospeknya. Kalau kita bisa melihat dalam lagi-lagi global supply chain itu betul-betul eksis, tidak bukan sesuatu yang real terjadi. Dan misalnya bahwa cukup banyak produk-produk yang bermerek global, ya, tapi sebenarnya diproduksi di Indonesia, gitu. Saya dalam perjalanan ini saja misalnya membeli beberapa produk made in Indonesia di tempat-tempat yang saya kira menurut saya sih cukup eksotik gitu, ya, cukup bagus, dan itu saya kira bisa menjadi cerminan. Tapi kalau saya sih tidak usah terlalu dipaksakan brand itu, toh akhirnya konsumen yang menentukan. Kalau yang penting kalau tidak target kita adalah orang tahu bahwa ini barang Indonesia, produce in Indonesia. Kalau brand, kalau mau saya, ya kemudian dia akan datang. Terlalu berat dan terlalu mahal, nggak realistik kalau kita kemudian paksakan brand duluan. Betul. Dan apakah Bapak ada sedikit kata-kata untuk orang-orang Indonesia yang sudah ada di sini, yang mungkin tertarik untuk mencoba membawa barang-barang dari Indonesia ke Amerika? Saya kira itu memang awalnya selalu demikian. Saya terus terang berharap utamanya adalah untuk young entrepreneurs, orang Indonesia yang ada di sini, mungkin adiknya, mungkin anaknya, mungkin cucunya bahkan yang dari orang-orang Indonesia yang sudah lama di sini, untuk memulai. Kita membuat startup bisnis yang kemudian memiliki linkage dengan Indonesia, menurut saya itu adalah alternatif yang paling baik dan paling realistis. Jadi kita berharap justru kepada orang-orang Indonesia atau saudara-saudara, teman-teman yang ada di sini untuk mengembangkan bisnis itu dan kemudian membuat linkage-nya. Karena terus terang saja targetnya itu beyond business. Kita ingin justru komunikasi dan hubungan antara Amerika dengan Indonesia-nya makin meningkat, makin positif. Karena terus terang sekarang tidak sepositif dulu. Kita juga harus sadar pandangan Amerika terhadap Indonesia atau Indonesia terhadap Amerika itu tidak not necessarily as positive as before. Dan ini kita ingin kembalikan, bahkan kalau bisa lebih besar, lebih baik lagi. Betul Pak. Terima kasih.